Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat Bapak Iksan selaku dosen pengembangan bahasa dan literasi anak. Perkenalkan, nama saya Septiana Putri. Saya berasal dari kelas PAUD A, NIM 211040336, nomor absen 27. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan bahasa daerah pada anak usia dini. Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Bahasa daerah merupakan salah satu ciri khas dan kekayaan budaya daerah yang perlu dilestarikan keberadaannya. Pelestarian yang dimaksud dilakukan dalam bentuk penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari oleh anggota masyarakat daerah itu sendiri. Bahasa awal anak ini akan menjadi jembatan untuk mengetahui berbagai hal di sekelilingnya. Biarkan anak terus belajar dan terus mengeksplor berbagai macam hal di sekelilingnya. Tentu dengan pengawasan orang tua serta kesiapsediaan orang tua memberikan penjelasan dengan baik ke anak. Memberikan penjelasan yang baik ke anak, demikian beberapa manfaat mengapa bahasa daerah harus diperkenalkan kepada anak-anak sejak awal kehidupan. Bahasa daerah itu penting diperkenalkan kepada anak usia dini sebelum anak mengenal bahasa yang lain. Berikut ini beberapa alasan pentingnya mengenalkan bahasa daerah pada anak sejak dini. Yang pertama, bahasa daerah adalah bahasa warisan nenek moyang. Bahasa daerah merupakan warisan suku-suku yang ada di berbagai belahan bumi di Nusantara. Indonesia ada banyak suku seperti suku Jawa, suku Bugis, Batak, Sunda, dan lain sebagainya. Setiap suku itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Bahasa daerah ini tergolong unik dan khas di setiap daerahnya. Yang kedua, bahasa daerah memiliki tingkatan bahasa. Tingkatan bahasa daerah digunakan sebagai sarana untuk mengatur bagaimana sebaiknya orang berbicara. Dalam bahasa Jawa ada dua tingkat yang dipakai, yaitu bahasa ngoko dan bahasa krama. Ngoko sendiri terdiri dari dua, yaitu ngoko lugu dan ngoko alus. Bahasa kromo juga terdiri dari dua, yaitu kromo lugu dan kromo matyo dan kromo alus atau kromo inggil. Yang ketiga, bahasa daerah adalah cerminan sopan santun. Bahasa daerah dengan berbagai tingkatan yang membuat anak akan belajar sopan santun dengan siapa mereka berbicara. Apabila berbicara dengan orang yang lebih tua, semisal orang tua, guru, dan lain-lain, maka ia menggunakan bahasa yang sesuai. Hal ini membuat anak-anak memahami bahwa orang yang lebih tua memang semestinya dihormati. Bahasa yang sopan anak gunakan akan berimplikasi pada perilaku yang juga akan mengikuti norma yang ada. Keempat, bahasa daerah adalah bahasa pertama anak untuk berkomunikasi. Masa emas merupakan masa di mana anak mampu menyerap bahasa dengan baik. Orang tua ingin mengenalkan bahasa asing, sebaiknya menunggu anak siap. Mengenalkan bahasa asing juga baik asalkan anak telah memiliki bahasa pertama yang anak pahami. Kenapa harus demikian? Karena anak membutuhkan media komunikasi berupa bahasa awal, agar anak mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial yang menggunakan bahasa ibu yang sama. Apabila dijejali dan dipaksa harus menguasai bahasa asing di tahun awal kehidupannya, maka ia akan mengalami fase kebingungan bahasa. 5. Bahasa daerah adalah bahasa pertama anak untuk memperoleh berbagai pengetahuan di sekitarnya. Bahasa awal anak akan menjadikan dasar anak memperoleh berbagai informasi di sekitar anak. Pemahaman awal anak akan menuntunnya dengan berbagai macam informasi yang belum dimiliki sebelumnya. Semakin anak bertambah usia, anak akan semakin banyak bertanya. Biarkan anak bertanya dengan bahasa daerah dan usahakan agar orang tua setia melayani pertanyaan-pertanyaan anak dalam bahasa daerah dengan sabar. Misal, "Ma, niku nopo kok sakit mabur?" Artinya, "Ma, itu apa kok bisa terbang?" "Oh, iku jenenge manuk dara. Manuk dara enten ingkang warna putih, warna ireng, lan warna coklat." Artinya, "Oh, itu warna burung merpati, burung dara, ada yang berwarna putih, berwarna hitam, dan coklat," dan seterusnya. Fungsi bahasa daerah. Yang pertama, lambang kebanggaan daerah. Yang kedua, lambang identitas daerah. Yang ketiga, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah.
Yang keempat, pendukung bahasa nasional. Yang kelima, bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pembelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lainnya. Yang keenam, alat pengembangan dan pendukung kebudayaan daerah. Manfaat yang dapat diambil dari pengenalan bahasa daerah pada anak-anak sejak dini. Yang pertama, bahasa daerah terhindar dari kepunahan karena apabila sejak dini anak diperkenalkan bahasa daerahnya, sejak dini pula ia berusaha menggunakan bahasa daerah tersebut dalam komunikasi sehari-hari dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui bahasa daerah, anak-anak lebih mengenal budaya daerahnya, seperti dari hasil karya sastra daerah yang tertuang dalam bahasa daerah masing-masing. Yang ketiga, menumbuhkan kembangkan sikap bangga terhadap bahasa daerahnya melalui karya sastra yang berupa cerita-cerita yang berkaitan dengan perkepalawanan, legenda, mitos yang ditulis dalam bahasa daerah. Yang keempat, ikut berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah agar bahasa daerah dapat berkembang seiring dengan bahasa Indonesia dan dapat berperan sebagaimana fungsi dan kedudukannya. Selanjutnya, orang tua harus berperan aktif di dalam pemeliharaan bahasa daerah dengan cara mengenalkan bahasa daerah itu kepada anak-anak sejak dini. Dari langkah awal disusui langkah-langkah selanjutnya yang pada akhirnya ikut memelihara budaya daerah pada khususnya dan budaya nasional pada umumnya. Peranan orang tua dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak diantaranya. Yang pertama, mengenalkan kata sapaan yang baik dan benar ketika berkomunikasi di dalam keluarga. Selanjutnya, melatih pengucapan kalimat pendek atau sederhana ketika anak menerima, meminta, bertanya kepada orang lain. Selanjutnya, mengajak anak mengenal benda-benda di sekitarnya. Yang selanjutnya, mengajak anak berbicara, membacakan cerita atau mendongeng, dan menerapkan pola asuh demokratis. Oke, sekian di video kali ini. Itu tadi adalah materi mengenai pengembangan bahasa daerah pada anak usia dini. Semoga bermanfaat di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.